Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, hari ini Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerja sama dengan Ikalung Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta kembali duduk bersama untuk mengkaji berbagai persoalan-persoalan hukum yang aktual. Sebelumnya, terima kasih kepada Ikalung Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta atas idenya untuk menuangkan gagasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ya kalau kita lihat, mungkin di dalam pemberitaan sebelumnya tergambar bahwa yang menyebabkan Baradae mengaku akhirnya bahwa penembakan yang dia lakukan itu atas perintah atasannya, atas perintah Kadipropam pada waktu itu, Pak Irjen Sambo, katakanlah seperti itu setelah dilakukan pencopotan sejumlah pejabat di Propam. Jadi dicopot dulu semua, mulai dari Karopamina, itu Karopropos, semua pejabat di lingkungan Propam Mabes Polri dicopot, diganti yang baru, sehingga kemudian, dan saya katakan tadi, proses intervensi bisa berhenti, sehingga si Baradae ini tidak lagi melihat bahwa ada ancaman terhadap dia. Kan gitu, barulah dia bisa terus terang untuk mengemukakan itu. Jadi entry point kenapa kasus ini kemudian bisa terungkap seperti sekarang, ya paling tidak kalau dari hasil survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus ini itu jauh membaik. Ya. Tadinya orang kebanyakan tidak percaya apa ceritanya tembak menembak karena pelecehan seksual dan seterusnya, itu orang lebih banyak yang tidak percaya. Sekarang orang lebih banyak yang percaya bahwa peristiwanya adalah penembakan yang dilakukan atas perintah Irjen Sambo, katakanlah gitu. Walaupun belum tentu juga itu yang terjadi. Menurut saya ini kan baru berdasarkan pengakuan, ya kan? Kita tahu secara hukum pengakuan bukan alat bukti. Kan begitu. Berkaitan dengan pengakuan tersebut, jadi Pak Huda. sebentar saya teruskan dulu. Jadi ini bisa terungkap sampai dengan ceritanya seperti yang sekarang lebih banyak dipercaya oleh masyarakat karena hambatan yang terjadi dalam penyidikan kemarin bisa dibersihkan. Makanya entry point-nya adalah adanya dugaan pelanggaran etik. Sehingga kemudian ini dulu dengan adanya dugaan pelanggaran etik dinonaktifkan, dengan dinonaktifkan diganti pejabat baru. Begitu diganti pejabat baru, maka angin pun berubah arahnya, kan begitu loh. Dan karenanya itulah yang membuat si Baradae merasa tidak lagi ada hal yang saya harus tahan. Buka aja, kan gitu loh. Sehingga bisalah kemudian mendapatkan cerita seperti yang sekarang beredar. Sekali lagi, kalau menurut saya belum tentu yang terjadi seperti itu ya, karena itu adalah soal nanti pada pembuktian gitu ya, yang itu baru didasarkan keterangan-keterangan dari para pelaku sendiri. Tadi apa pertanyaan? Nah, pertanyaan berkaitan dengan pengakuan tadi, itu kan sekarang juga lagi tren, Pak, tentang plea bargaining. Artinya sebelum masuk proses peradilan itu bisa diskon lah di tingkat kejaksaan. Saya atau kami sudah mempelajari beberapa waktu lalu tentang plea bargaining tersebut, kemudian kita tinjau juga, kok kesannya mengarahkan atas pengakuan dan permintaan maaf melalui pengacaranya yang bernama AH kalau tidak salah, meminta maaf kepada Kapolri dan mengakui bahwa dia melakukan perbuatan bohong. Nah, bagaimana pandangan? Ya, kalau plea bargaining sebenarnya bukan seperti itu. Plea bargaining itu sebenarnya tawar-penawar dalam tanda kutip antara tersangka dengan jaksa, penuntut, ya di common law system, di mana dengan tawar-menawar itu dicapai sebuah kesepakatan, yaitu
tersangka mengakui bersalah ketika nanti diajukan pengadilan, dia terdakwa mengakui bersalah, dan untuk itu kompensasinya dia akan hanya dituntut sebagian atau tuntutannya lebih ringan. Kenapa jaksa mau bersepakat? Karena sebenarnya untuk bisa membuktikan tindak pidana itu dalam kerangka yang lebih berat, sulit pembuktiannya. Kan gitu. Jadi kalau contoh kasus ini misalnya, ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan. Dan kamu ngaku aja, saya aja tuntut hanya pembunuhan saja. Karena untuk membuktikan rencananya susah. Misalnya begitu. Itulah play bargaining. Jadi sebenarnya kalau kemarin katakan ada permohonan maaf segala macam, kalau dilihat dari pasal yang disangkakan ya tidak ada play bargaining di situ. Kan gitu. Kalau play bargaining itu adalah misalnya ya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kan itu kan pasti dituntut lebih ringan dong, karena tujuannya tidak untuk membunuh, tapi tujuannya adalah untuk menganiaya, tapi kebetulan mati. Misalnya begitu. Kan bisa saja kalau pembuktiannya susah, udah kamu ngaku, kamu menganiaya dia lalu sampai meninggal dunia, daripada kami membuktikan kamu membunuh berencana. Di dalam sistem common law system itu ancaman hukumannya sangat jauh berbeda. Kalau dia ngaku bersalah, misalnya menganiaya yang menyebabkan kematian, mungkin dihukum 5 tahun. Lebih ringan. Lebih ringan. Tapi kalau dia bisa dibuktikan dia bersalah melakukan tindak pidana, dihukum 15 tahun. Orang kan berbangkit. Orang berhitung-hitung dong. Saya ngaku aja deh 5 tahun daripada saya ngaku ntar terbukti jadi 15 tahun. Kan gitu. Itulah plea bargaining. Jika apa yang terjadi, ngaku, katakanlah minta maaf dan seterusnya, ya saya kira tidak akan merubah pasal didakwa yang nanti akan didakwakan atau yang sekarang disangkakan. Karena kalau dirubah akan jadi tertawaan publik lagi, akan jadi bahan meme publik lagi, akan jadi bahan joke lagi kan gitu.